Iki yo sik kadang dengok. Oh, GoPro anu Mas. Gak ono EIC. Fly away with me. Come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini kepending lama videonya baru bisa saya upload. Nah, kali ini ya. Ini saya akan nyoba ngevlog perjalanan saya dari kota Malang ke kota Blitar, tapi tidak lewat jalur biasanya. Saya akan mencoba lewat jalur Ngandang, nanti langsung tembus di Kecamatan Lingi. Seperti apa kondisi jalannya sekarang ini ya. Mohon maaf ini saya terpaksa voice over ya, karena untuk yang kemarin saya ganti device. Ternyata untuk yang device yang satu ini walaupun sama tetap pakai Note 11, tapi untuk Note 11 yang sekarang ini tidak mendukung mic eksternal langsung ya. Jadi saya pikir sama, bedanya cuma yang kemarin itu sudah pakai Android 12, kalau yang ini masih pakai Android 11. Jalan nyari yang storage-nya lebih besar, karena saya punya dua varian. Saya pikir ya sama-sama bisa, ternyata tidak bisa. Kita start dari Lokwaru ya, tepatnya di Jalan Mawar. Nanti perjalanan kita akan menempuh sekitar berapa ya, kalau Malang Pujon sendiri sekitar 31 kilo, karena sebenarnya kali ini saya sambil kerja, saya akan mampir di dua tempat ya, di Ngapa Pujon sama di daerah Ngantangnya sendiri. Kalau Malang Pujon itu jaraknya sekitar 31 kilo ya, sementara dari Pujon ke Ngantang 13 kilo, jadi kalau di total ya sekitar 44 kilo dari kota Malang. Kita sampai di jembatan Suhat ya, jembatan yang mungkin sudah jadi ikon kota Malang ya. Di sini karena ada berhadapan langsung ya dengan kampus dari Universitas Brawijaya Malang. Identik dengan mahasiswa, karena memang Malang sendiri adalah salah satu kota pendidikan di Indonesia. Buat teman-teman yang belum nonton video vlog saya yang pertama yang menggunakan HP Infinix Note 11, bisa lihat link yang sudah saya taruh di kanan atas sana ya. Jadi apa dan kenapa saya nyoba ngevlog pakai HP, karena salah satunya nanti saya jelaskan semuanya di video vlog saya yang pertama ya. Karena sebenarnya saya hanya ingin bahas HP-nya, tapi karena tidak terduga kamera itu HP-nya itu punya fitur-fitur yang cukup lumayan. Kita nyampe di daerah Telogomas ya. Di daerah Telogomas ini ada jalur baru yang melewati jembatan Tunggul Mas ya, ini pertigaannya. Kalau ini sebagai jalur alternatif ya, nanti kalau jembatan itu belok kanan. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Kota Batu itu ada kemacetan di titik sini, biasanya memang di titik sini di Terminal Landung Sari itu sering terjadi kemacetan sampai daerah Suhat tadi itu. Jadi teman-teman bisa langsung mengambil jalur ke jembatan Tunggul Mas, nanti tembusnya lewat daerah RRI ya, RRI Malang, nanti langsung tembus Jalan Soekarno-Hatta. Dan ini adalah salah satu kampus terbesar di Kota Malang, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang, yang mana mantan rektornya juga pernah menjabat jadi Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Muhajir. Kita masuk di perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang.
tepatnya di Kecamatan Dau. Di daerah Dau sendiri ini ada wisata Sengkaling ya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah paham dan mungkin pernah main-main ke sana ya waktu mungkin masa kecilnya. Nah, ini kita masuk di perbatasan Kabupaten Malang dengan Kota Batu, tepatnya di daerah Areng-Areng. Kalau orang menyebutnya Areng-Areng ya. Di sini pertigaan ya. Itu kalau kita belok kiri, kita akan menuju sekolah yang berbasis pondok yang terbesar, milik dari Yayasan Hidayatullah, terbesar di Hidayatullah Indonesia ya. Jadi pusatnya ada di Malang yang menjadi cikal bakal sekolah-sekolah boarding school ya. Terus ini kita nyampe di pertigaan Pendem teman-teman ya. Ini jalur alternatif juga. Kalau misalkan dari Kota Batu, teman-teman bisa turun lewat jalur Pendem Karangploso. Nanti dari Karangploso langsung tembus di Karanglu dan Karanglu Singosari ya, itu bisa langsung masuk tol atau lewat jalur biasa. Di sebelah kiri kita ini kita masuk di wisata Jatim Park 3 atau Dino Park ya, sama patung tokoh, museum tokoh. Nah, ini ada jembatan penyeberangannya juga. Biasanya di hari Sabtu itu di sini tuh lumayan padat ya jalurnya. Ini kebetulan saya kan masih pagi, jadi jalurnya masih lancar. Kita sudah mau masuk di Kota Batu, tepatnya di Kecamatan Junrejo. Di Kota Batu sendiri itu hanya ada 3 kecamatan ya teman-teman: Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Kalau Batu teman-teman sudah tahu ya, berarti ada di pusatnya Kota Batu. Sementara kalau Bumiaji itu kecamatan atau daerahnya itu di sekitaran wisata Selekta ataupun Cangar ya, yang naik gitu. Ini kita dilewatkan lewat jalur terminal Kota Batu. Nah, di sini jalurnya ada dipisah. Jalur sebelah kanan adalah jalur untuk menuju arah Pujon atau ke Jatim Park 1. Kalau jalur sebelah kiri itu mengarah ke BNS ataupun Jatim Park 2 dan Eco Green. Tapi sama aja sebenarnya nih. Ini memang belum sampai di pertigaan ya, jadi hanya sampai di sini. Tapi ya karena aturan lalu lintasnya seperti itu, ya kita harus ikut saja daripada nanti kena surat cinta dari Bapak Polisi. Oke, kita nyampe di pertigaan, nanti kita ambil jalur ke kanan ya, arah ke Museum Angkut atau Jatim Park 1, lanjut ke Pujon. Kita masuk di jalur kembar, Jalan Dewi Sri ya. Kok Dewi Sri? Sultan Agung. Ya, ini adalah Jalan Sultan Agung. Nanti di sini ada 2 tempat wisata. Bukan 2 ya. Ada Jatim Park 1 di sebelah kiri kita ini. Terus nanti di penghujung Jalan Sultan Agung itu ada Museum Angkut. Itu kan nanti ada pertigaan. Nanti kalau kita belok kiri, kita akan naik ke Agro Kusuma. Mungkin sudah pernah ada yang tahu ya, Agro Kusuma itu adalah tempat pengolahan dari buah apel. Dan saat ini fokus ke pembuatan minuman sari apel ya, Siplah. Mungkin ya teman-teman sudah banyak yang tahu, atau mungkin sari apel ini jadi pelopor untuk minuman-minuman yang sejenis ya. Banyak yang meniru minuman seperti ini.
karena memang di Kota Batu sendiri kan terkenalnya dengan buah apel, dan pengolahannya salah satunya ya dibuat minuman. Ya, kita sampai di Museum Angkut. Nah, ini kan pertigaan. Kita lanjut belok kanan mengarah ke jalur payung atau ke Pujon. Ya, kita belok kiri ya dari TMP ini. Kita belok kiri. Nah, jalur ini nanti juga ada objek wisatanya juga, bukan wisata sih sebenarnya. Ke ini buat teman-teman yang suka mendaki, itu kita nanti bisa masuk ke jalur Gunung Panderman. Ya, Gunung Panderman sendiri ini termasuk latihan, bahasanya untuk latihan untuk para pecinta alam untuk mencoba naik gunung. Kok nyoba? Ya karena memang gunungnya itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, karena tingginya sendiri sekitar 2045 mdpl ya. Di puncak Panderman sendiri itu ada sebutannya yaitu Sundara. Kenapa kok dinamakan Panderman? Kalau yang saya tahu, Panderman itu kan berasal dari bahasa Jawa yang artinya dermo. Dermo, dari kata dermo bahasa Jawa. Nah, ini kalau lurus itu kita ke Gunung Panderman. Mana wisata Panderman. Nah, kata dermo sendiri itu artinya sekedar. Kalau bahasa Indonesianya ya sekedar ya. Atau kalau diartikan di Wikipedia itu Gunung Panderman adalah salah satu tempat untuk pertapaan atau untuk menyepi sejenak. Kita langsung ke jalur payung ya. Ini adalah daerah yang sangat fenomenal. Siapa yang nggak tahu daerah ini sudah ya, payah kalau nggak tahu daerah ini. Ya betul, ini adalah daerah Songgoriti. Jangan senyum-senyum dulu ya, karena orang kalau nyebut kata Songgoriti itu pasti kok konotasinya jelek ya. Ya mungkin teman-teman kebanyakan lihat di medsos ya. Ini adalah pintu masuk di wisata Songgoriti. Sebenarnya itu ada jalur juga ya untuk menuju Kecamatan Pujon. Karena ada kasus beberapa bulan ini akhirnya jalur itu dibatasi untuk kendaraan-kendaraan besar, angkutan besar ataupun sepeda metik tidak disarankan lewat sana karena memang sangat ekstrim. Kita masuk di daerah kawasan Payung Malang ya. Di sini tuh kalau jam 1 atau jam 2 itu kabutnya sudah turun ya. Terlebih kalau di bulan-bulan Juli sampai September itu kan bulan-bulan kemarau sebenarnya, tapi di sini tuh dinginnya luar biasa. Jam 1 jam 2 itu makanya yang jurang di sebelah kanan itu view-nya itu adalah kabut teman-teman. Nah, itu makanya banyak warung untuk ngopi atau untuk sekedar beristirahat sambil menikmati pemandangan view-nya itu keren pokoknya. Wih, banyak monyet ya. Hehehe. Kita sudah di penghujung daerah wisata Payung ya. Ini juga jadi perbatasan antara Kota Batu dengan Kabupaten Malang lagi ya. Kita ketemu lagi dengan Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Pujon ya. Ini memang sudah masuk Pujon ya di daerah sini tuh. Di Pujon sendiri itu banyak sekali tempat wisata. Salah satunya ini adalah Coban Rondo ya. Ini adalah perempatan yang kalau kita mau ke Coban Rondo kita bisa belok kiri. Nah, ini kita belok kiri. Ini perempatannya agak menceng ya. Nah, ini terus kalau belok kiri di sini itu adalah tempat mengarah ke Kafe Sawah atau di daerah Pujon Kidul. Selain itu, teman-teman juga bisa
nyoba ini wisata Baloga. Masya Allah kok Baloga. Ada di Santera. Memang mirip sih dengan Baloga, jadi hanya menawarkan spot-spot untuk berfoto lihat. Santera de apa itu. Kita ketemu dengan jalur yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu jalur lewat Songgoriti ya. Ini kita ketemunya di pertigaan sini. Nah, itu yang belok kanan. Jalur yang lumayan ekstrim. Kalau untuk naiknya sih nggak apa-apa, tapi kalau turun itu sangat tidak disarankan untuk kendaraan berat ataupun sepeda metik. Kita nyampe di Pujonnya ya. Di Pujon itu ada salah satu koperasi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, yaitu Koperasi SAE. Koperasi SAE ini berdiri di 30 Oktober 1962. SAE sendiri itu artinya, kalau yang saya tahu itu adalah Sinau Andandani Ekonomi. Karena dulu mungkin ya masih zaman-zaman masih awal-awal dunia itu kan, tujuan utama dari koperasi ini adalah membantu anggotanya untuk memperbaiki ekonomi. Sekarang koperasi ini sudah punya anggota sekitar 9.500 anggota ya, dengan 21.000 ekor sapi. Sehari berapa itu susunya itu. Oke, nanti ini saya akan mampir di daerah Ngabak Pujon dulu ya teman-teman, karena saya ada keperluan kerja. Ya ini nanti kita belok kanan dulu di pertigaan sini. Nanti kita akan kembali lagi ya lewat jalur ini. Nah, itu pertigaan ini kita belok kanan. Harusnya kita nanti ambil yang lurus arah Dewi Sri. Kita belok kanan dulu ke daerah Ngabak. Kita kembali ke jalur utama ya guys. Setelah ini urusan perusahaan saya sudah selesai di Ngabak, kita akan kembali ke jalur utama, yaitu di pertigaan sebelum Dewi Sri tadi ya. Ini jalannya agak turun. Memang di sini itu kondisinya berbukit ya. Ini tadi jalannya nanjak sekali. Kita nyampe di pertigaan Puskesmas Pujon. Nah, ini kita belok kanan. Itu kalau kita belok kiri itu kembali ke Pujonnya. Nah, kita ambil yang jalur ke kanan. Ini kita menuju ke arah Ngantang. Tepatnya sekarang kita di Pemandian dan Pasar Dewi Sri ya. Pemandian ini lumayan terkenal, walaupun termasuk wisata lama ya. Karena ya kalau di Pujon pasti orang taunya ya Dewi Sri gitu. Oke, jalanan di sini lumayan enak ya. Jadi untuk akses jalan dari kota Kediri ataupun dari kota Batu masih bagus untuk jalannya. Apalagi untuk pemandangannya juga lumayan bagus ya. Jadi kalau di sini kalau pakai kendaraan mobil lebih baik AC-nya dimatikan, karena di sini udaranya masih seger. Jadi tidak banyak polusi. Gak lengkap kalau lewat sini tuh nggak mampir ke warung satu ini ya. Wah, ini sebelah kiri jalan yang ada truknya ini, yaitu Warung Rawon Asri ya. Di sini itu mantap, dan tidak hanya rawon aja, di situ ada juga nasi pecel atau nasi campur dan minuman ya. Jadi nggak harus makan, kalau pengen sekedar minum ya bisa untuk mampir di warung ini. Apalagi itu sebelahnya kan ada kali ya, jadi suasananya itu enak untuk sambil menikmati makanan dan minuman. Oh ya, di daerah Pujon Ngantang ini juga terkenal dengan
buah-buahan durian ya. Jadi kalau bulan-bulan tertentu itu ada apa yang jualan buah durian ya, kebanyakan durian gitu. Nah ini kita akan lewat kafe yang sangat fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena namanya itu bisa berkonotasi jelek sebenarnya, tapi sekarang sudah diganti ya. Itu di depan sebelah kiri itu sekarang sudah menjadi Taman Kemesraan ya. Itu kalau teman-teman dulu pernah lewat sini, itu pada awal berdirinya itu namanya adalah Cafe Dancuk. Nah, maaf ya, ini bukan kata misuh ya, tapi itu sebenarnya singkatan dari Daun Coklat. Di sini itu tempatnya enak buat nongkrong-nongkrong dan harganya juga masih ramah di kantong ya. Berdekatan dengan kafe atau Taman Kemesraan itu ada tempat wisata juga sih, walaupun mungkin tidak banyak yang tahu, tapi lumayan lah, harganya juga murah meriah, yaitu Coban Sewu atau Grojogan Sewu ya. Walaupun air terjunnya itu cuma 1, tapi kok namanya 1000 itu saya nggak tahu. Nah itu kita bisa berhenti di sini. Nah parkir di sini, nanti ada jembatan merah tadi itu tidak jauh kok, kita jalannya tidak jauh. Nanti air terjunnya ada di dekat sana. Satu lagi buat yang suka manjain usus ya, ususnya itu biar nggak berontak terus. Ini di daerah mana ini ya, Ngeroto Pujon, itu ada warung bebek goreng Surabaya cabang Pujon. Itu kalau saya lihat harganya sih, yang tertera di depan itu mantap, murahnya 18.000, nasinya sepuasnya, beli sendiri itu ya. Jadi kalau pas perjalanan lewat sini silahkan mampir ya. Kalau saya sendiri belum pernah nyoba, karena saya selalu lewat sini selalu sendiri. Lah ini ada di sebelah kanan ini ya, untuk warung bebek goreng Surabaya. Nah biasanya di daerah sini itu banyak yang jual buah durian, tapi daerah di sini kemarin termasuk daerah yang terkena bencana longsor itu ya teman-teman. Jadi ya kalau musim penghujan agak mengerikan juga. Nah itu ada kios-kios yang biasanya berjualan untuk buah duriannya. View-nya juga masih sama, yaitu bukit-bukit disertai dengan tepian aliran sungai ya. Dulu sih saya pernah lihat ada yang rafting di situ, cuma karena debit airnya mungkin sedikit, jadi sekarang nggak bisa dipakai. Di sebelah kiri tadi itu ada Alas Pujon ya, saya belum pernah masuk juga. Katanya nggak sepi itu, kok gimana itu, tapi ya kayaknya sih cuma tempat untuk pemandangan alam saja sambil menikmati makan ikan. Di sini juga ada kios-kios yang jualan buah durian juga, tapi juga ada buah-buah yang lain, ada macam-macam pokoknya. Kita lanjut ke arah Ngandang. Ini udah mau perbatasan antara Pujon Ngandang ya. Di sini adalah titik terendahnya ya. Setelah ini kita akan naik lagi sedikit, tapi nanti baru tiba di Pujon. Ini juga ada wisata kuliner juga di sebelah kiri tadi. Dan ini ada tambahan ini untuk camping ya, di sebelah kiri itu. Nah itu banyak yang camping di situ. Mungkin belum ada sih, atau memang sarana promosi di medsosnya kurang ya. Jadi kalau nggak pas lewat ya nggak bakalan tahu kalau di situ ada tempat wisatanya. Kita sudah masuk di Kecamatan Ngandang ya. Ini kita sebentar lagi nyampe. Cuman nanti gini teman-teman, saya akan mampir ke satu tempat dulu. Jadi sebenarnya jalur ke Blitarnya itu nanti kita lewati dulu, tapi karena saya masih ada perlu, jadi saya akan mampir ke tempat ini
sekolah. Nanti setelah itu saya akan balik lagi ke jalur yang menuju Kota Blitar. Ya, ini adalah pertigaannya ya teman-teman, namanya pertigaan Kambal. Nah, kita bisa ambil jalur yang ke kiri ya, arah ke waduk apa ini, Selorjo ya, itu Kambal. Sementara kita ini masih lurus dulu ya teman-teman, karena itu tadi saya ada kepentingan di sekolah, jadi nanti kita akan kembali lagi. Nah, ini bentar lagi akan nyampe. Sambil saya mau mengecek ini teman-teman, karena saya mau nyoba pakai aplikasi. Nanti akan saya setting dulu aplikasinya pakai open kamera biar nanti suaranya bisa langsung dipakai. Oke.